Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa kabar? Semoga selalu sehat dan selalu diberikan kebahagiaan. Amin ya Allah, amin. Kali ini aku mau ngebahas satu kasus yang udah pasti kalian semua tahu karena di sini ada juga filmnya, ada juga bukunya, termasuk pembunuh terkejam yang ada di dunia. Ini adalah salah satunya. Dan pasti kalian juga, ya nggak semua ya, tapi sebagian besar dari kalian semua pasti udah tahu dengan kasus ini. Dan udah banyak banget dari kreator-kreator lain yang juga ngebahas kasus ini juga. Dan mungkin kalau misalkan dibilang aku ketinggalan, iya aku ketinggalan banget, tapi aku udah tahu kasus ini dari lama, jauh sebelum aku memutuskan untuk coba storytelling. Jadi kalau misalkan ada kurangnya, mohon maaf. Mungkin pasti bakal banyak banget kurangnya dari cara aku bicara ya. Jadi kalau misalkan kalian udah bosen ngedengernya, ya udah, tapi nggak apa-apa, di skip aja. Tapi kalau misalkan kalian belum denger dan pengen denger, silahkan. Aku kali ini mau ngebahas satu kasus, yaitu dari Jeffrey Dahmer. Iya, Jeffrey Dahmer. Nggak usah lama-lama ngocehnya, kita langsung aja ke videonya, oke? Kasus ini berasal dari Amerika Serikat. Bernama Jeffrey Lionel Dahmer, adalah pembunuh berantai dan predator seks asal Amerika Serikat. Ia tercatat membunuh 17 pria dan anak laki-laki antara tahun 1978 hingga 1991. Pembunuhan tersebut melibatkan pemerkosaan, mutilasi, nekrofilia, dan kanibalisme. Kita bahas untuk profil si orang tersebut. Jeffrey Lionel Dahmer lahir di West Allis, Wisconsin pada 21 Mei 1960. Ia lahir dari seorang ibu bernama Joyce Annette dan ayahnya bernama Lionel Dahmer, seorang ahli kimia analitik. Pasca kelahiran adiknya saat itu, usianya genap 7 tahun. Dan sikapnya mulai berubah. Ia menjadi sangat pendiam dan menunjukkan sedikit hobi maupun interaksi sosial apapun. Pada saat itu, Dahmer lebih sering bersepeda di sekitar lingkungannya. Ia mencari hewan mati dan dibawa pulang. Setelah sampai di rumah, ia mulai membedah hewan tersebut dan ia juga mulai tertarik dengan suara patahan tulang kayak krek-krek kayak gitu. Kayak aneh banget gak sih? Kondisi ini menunjukkan bahwa Dahmer adalah ciri-ciri seorang psikopat. Pada masa remajanya, Dahmer mulai kecanduan alkohol. Ia lebih suka minum-minum, lalu di sekolah pun ia juga minum. Maksudnya minum minuman keras ya. Bahkan sampai ia lulus SMA. Pada 1977, Lionel dan Joyce Dahmer akhirnya bercerai. Dahmer kuliah di The Ohio State University, tetapi keluar setelah 1 kuartal karena gagal nih menghadiri sebagian besar kelasnya. Jadi ia bolos ya. Ayahnya juga sempat memaksa Dahmer untuk ikut nih mendaftar ke Angkatan Darat Amerika Serikat. Pada saat itu Dahmer akhirnya menyetujui sang ayah untuk ikutan militer. Namun sayangnya Dahmer hanya bisa bertahan selama 2 tahun aja. Dia dipecat karena dia itu kecanduan alkohol. Jadi dimanapun berada dia minum-minuman aja gitu. Setelah pulang, ia memilih nih untuk enggak kembali ke rumah ayahnya dan ia pindah ke Florida. Pada tahun 1982, Dahmer nih pindah bersama neneknya. Jadi dia ikut tinggal bersama neneknya di West Allis, tempat tinggalnya selama 6 tahun. Selama itu perilakunya juga semakin aneh nih. Neneknya pernah nih menemukan manekin pria berpakaian lengkap di kamarnya si Dahmer. Dahmer. Karena apa? Karena Dahmer telah mencurinya dari toko. Dari mana coba? Aduh, kayak aneh banget gitu. Ngapain nyolong manekin? Pada kesempatan lain, ia juga menemukan Magnum 357 di bawah tempat tidurnya. Lalu baunya juga nih, ada juga nih keanehan lain, yaitu dia juga sempat kayak tahu nyium bau-bau yang gak enak. Itu sepertinya ada di ruang bawah tanah. Namun Dahmer memberitahu nih ayahnya bahwa dia telah membawa pulang seekor tupai yang mati dan melarutkannya dengan bahan-bahan kimia. Itu juga diajarin nih, FYI aku lupa informasiin kalau itu juga sempat diajarin sama ayahnya gimana caranya melarutkan tulang-tulang ya.
Dan setelah itu ia juga sempat ditangkap 2 kali karena menyebarkan foto tidak senonoh pada tahun 1982 dan 1986. Dalam pelanggaran keduanya, dia melakukan masturbasi di depan anak-anak, di depan 2 anak laki-laki ya pada saat itu. Lalu atas tindakannya tersebut, ia diusir dari rumah neneknya dan tinggal di sebuah apartemen di sisi barat Milwaukee. Jadi dia tinggal sendirian aja. Pada saat itu, ia bekerja sebagai buruh pabrik coklat Ambrosia. Kok kayak anehnya di mana? Kayaknya cuma segitu-gitu aja. Menurut kita kayaknya itu nggak begitu aneh. Sabar, kita masuk ke kejadiannya langsung. Eksekusi. Dahmer ini udah tinggal sendirian dan dia juga udah mulai ya udah sih, gue sendirian, gue nggak apa-apa gitu kan, malah gue seneng gitu, kayak bebas gitu karena sendirian ya, nggak ada yang ngomelin, nggak ada yang merhatiin, jadi dia bebas dengan sesuka hati dia bisa melakukan apapun. Dahmer melakukan pembunuhan pertamanya pada musim panas pada tahun 1978. Saat itu usianya 18 tahun. Ayahnya pergi untuk urusan bisnis dan ibunya pindah. Jadi ini flashback ya. Ibunya itu pindah membawa serta saudara laki-lakinya. Jadi si Dahmer ini ditinggal sendirian. Kasian ya, sebenarnya kasian sih. Pada bulan Juni, Dahmer menjemput seorang pengendara sepeda bernama Stephen Hicks dan menawarkan untuk minuman, yaitu minum bir bersamanya di rumah ayahnya. Lalu setelah dia datang nih ke rumah tersebut, dia ikutin lah si Dahmer, dan akhirnya mereka itu ternyata klop dan berhubungan seks. Lalu ketika Hicks mencoba untuk pergi, Dahmer memukul Hicks sampai mati. Dahmer mengubur jenazahnya Hicks di halaman belakang. Setelah 9 tahun berlalu sebelum dia membunuh lagi pada bulan September 1987, Dahmer menjemput Stephen Toomey yang berusia 26 tahun di sebuah bar dan membunuhnya secara spontan. Dia kemudian mengatakan dia tidak ingat. Dia nggak inget nih, jadi pas dia bangun itu temennya ini udah meninggal gitu. Nggak ngerti gue. Jadi dia nggak sadar, mungkin karena dia mabuk kali ya. Jadi dia nggak sadar, tiba-tiba dia matiin aja nih orang. Aduh. Setelah pembunuhan Toomey, Dahmer terus membunuh lagi nih secara sporadis. Lalu 2 pembunuhan lagi di tahun 1988 dan 1 lagi di awal tahun 1989. Biasanya nih menjemput korbannya dulu nih di bar gay dan juga berhubungan seks dengan mereka sebelum membunuh mereka. Lalu dia juga menyimpan tengkorak juga nih salah satu korbannya, Anthony Sears, sampai ditangkap. Sedang saat tinggal di apartemen itu sempat tuh ya nanti. Ia melakukan 4 pembunuhan hingga akhir 1990 dan 3 pembunuhan pada bulan Februari hingga Mei 1991 pada dini hari. Tanggal 27 Mei 1991, korban lainnya bernama Konerak Sinta Sompon yang berusia 14 tahun, yaitu adik laki-laki dari anak laki-laki yang dilecehkan si Dahmer pada 1988. Ia ditemukan di jalan berkeliaran dalam keadaan telanjang dan juga teler gitu ya, dengan berat di bawah pengaruh obat-obatan dan pendarahan dari rektumnya. 2 wanita muda, lalu ada 2 wanita nih dari lingkungan itu menemukan bocah laki-laki ini yang lagi linglung, dan lalu dia juga sempat menelepon 911. Ketika Dahmer sadar, loh kok tawananku hilang gitu. Pas dia lihat dari apartemennya, dia lihat ke bawah, ternyata dia ada di situ bersama 2 perempuan. Dia langsung buru-buru nih mengejar korbannya itu nih ya, si calon korban, dan mencoba membawanya lagi pergi. Tapi nih si para wanita ini sebenarnya mulai curiga ya, berusaha untuk menghentikannya. Bahkan ada polisi juga nih yang datang gitu untuk kasih tahu ini lagi kenapa gitu. Enggak, ini kayaknya ada something gitu. No, ini adalah pacar aku, kata si Dahmer. Tapi sepertinya dia itu di bawah umur. Enggak, dia itu umurnya sudah 19 tahun. Padahal enggak ya, masih di bawah. Jadi si Dahmer ini enggak henti-hentinya untuk meyakinkan polisi itu bahwa dia adalah pacar aku.
juga bilang kalau misalkan kita ini lagi bertengkar gitu saat lagi minum. Tapi sebenarnya walaupun si wanita muda tersebut mengklaim bahwa pria tersebut adalah anak-anak, polisi lebih percaya pada informasi yang diberikan oleh si Dahmer. Malam harinya, Dahmer membunuh dan memotong Conerak dan menyimpan tengkoraknya sebagai pajangan. Conerak, kau udah masuk, kau udah keluar lagi pakai linglung. Dibawa masuk lagi, meninggal dong. Saat beberapa kali memeriksa Dahmer di rumahnya, polisi mencium nih bau nggak enak. Akan tetapi mereka tetap nih nggak tertarik untuk menyelidikinya. Jadi udah berkali-kali mereka itu datang ke situ karena bau busuk gitu ya. Tapi udah gitu doang, cuma ngomong, oh ya udah selesai. Saat polisi tersebut datang, Dahmer baru saja selesai membunuh seorang laki-laki bernama Tony Hughes, terserah. Pada musim panas 1991, Dahmer membunuh kira-kira 1 orang setiap minggunya. Jadi setiap minggu tuh dia ngebunuh aja gitu, ya ampun. Lalu dia juga membunuh Matt Turner pada 30 Juni, Jeremiah Weinberger pada 5 Juli, Oliver Lacy pada 12 Juli, dan terakhir adalah Joseph Brandehoft pada 19 Juli. Dahmer mendapat ide bahwa dia bisa mengubah korbannya itu menjadi zombie pasangan seksual yang benar-benar tunduk dan awet muda, dan juga berusaha melakukannya dengan mengebor lubang ke tengkorak mereka nih dan menyuntikkan asam klorida atau air mendidih, gila, di area ini nih, di area otak mereka dengan jarum suntikan besar. Dan parahnya lagi, itu dilakukan ketika mereka masih hidup. Penduduk lain di kompleks apartemen Oxford memperhatikan bau busuk nih, ada bau busuk yang berasal dari apartemennya si Dahmer, apartemen 213. Suara dentuman benda yang jatuh dan juga dengungan sesekali gergaji listrik. Gak seperti banyak pembunuh berantai, Dahmer membunuh korban dari berbagai latar belakang atau juga ras. Pada akhir kisah kriminal Dahmer berakhir saat ia mencoba untuk memikat pria lain pada 22 Juli 1991 bernama Tracy Edwards untuk ke rumahnya. Saat akan dikurung, Edward berhasil melawan dengan cara memukul muka dan juga menendang perut Dahmer. Lalu setelah kabur, ia berhasil mendapatkan perhatian dari orang yang lewat di tepi jalan. Lalu mobil tersebut diisi oleh Robert Routh dan Ralph Mueller dari kepolisian Milwaukee. 2 polisi tersebut menggeledah rumah Dahmer dan menemukan foto mayat. Di dalam lemari es juga mereka menemukan beberapa kepala manusia. Jackpot udah pokoknya mah. Udah tangkep, selesai. Kisah penangkapan Dahmer dan inventaris di apartemennya dengan cepat nih menjadi terkenal dan booming dan viral pada saat itu ya. Beberapa mayat disimpan di dalam tong berisi asam dan juga peralatan untuk pembangunan altar, lilin, dan tengkorak manusia juga ditemukan di lemarinya. Tuduhan segera muncul bahwa Dahmer telah mempraktikkan nekrofilia dan kanibalisme. 7 tengkorak ditemukan di apartemen. Ada hati manusia ditemukan di dalam freezer. Dahmer didakwa atas 17 tuduhan pembunuhan, kemudian dikurangi menjadi 15. Dahmer tidak didakwa dalam percobaan pembunuhan terhadap Edward. Persidangannya dimulai pada 30 Januari 1992 dengan bukti yang sangat banyak terhadapnya. Dahmer mengaku tidak bersalah dengan alasan ia gila. Iya, lu gila anjing. Emosi, maaf. Dan pada akhirnya pengadilan memutuskan Dahmer waras dan bersalah atas 15 tuduhan pembunuhan dan menjatuhkan hukuman 15 hukuman seumur hidup dengan total 957 tahun penjara. Ya, hidup manusia hidup itu 100 tahun aja udah jarang banget gitu kan. Ini 957 udah pasti ya udah lu sampai mati di situ.
yang merupakan hukuman maksimum yang tersedia saat Wisconsin menghapuskan hukuman mati pada tahun 1853. Pada sidang hukumannya, Dahmer menyatakan penyesalan atas hukumannya, tindakannya, dan mengatakan bahwa dia menginginkan kematiannya. Pada bulan Mei tahun itu, Dahmer diekstradisi di Ohio, di mana dia mengaku bersalah atas pembunuhan korban pertamanya, yaitu Stephen Hicks. Dahmer menjalani waktunya juga di lembaga permasyarakat Columbia di Portage, di mana dia akhirnya menyatakan dirinya sebagai orang Kristen yang lebih baru. Roy Radcliffe, seorang pengkhotbah lokal dari Churches of Christ, pokoknya ada di bawah dia, gue nggak bisa bacanya, bertemu dengan Dahmer dan setuju untuk membaptis dia. Pada bulan Juli 1994, seorang narapidana mencoba menebas tenggorokan Dahmer dengan silet ketika Dahmer kembali ke selnya dari kebaktian gereja di kapel penjara. Namun pada saat itu Dahmer lolos dari insiden tersebut dengan luka dangkal saat melakukan pekerjaan kebersihan di gym penjara. Dahmer dan narapidana lainnya, yaitu Jesse Anderson, dipukuli dengan parah oleh sesama narapidana Christopher Scarver dengan gagang sapu. Pada tanggal 28 November 1994, Dahmer meninggal karena trauma kepala yang parah saat dalam perjalanan ke rumah sakit di sebuah ambulans. Akhirnya meninggal, dieksekusi sendiri sama teman-temannya di narapidana ya. Anderson meninggal 2 hari kemudian juga karena lukanya. Itu rangkuman yang singkat, padat, dan menurut gue cukup jelas. Tapi ada sih di sini aku mau kasih tahu ya. Aku nonton juga videonya Nadia Omarah. Itu adalah part yang lengkap. Kalian bisa coba mampir dan nonton. Di situ lebih lengkap guys, kalau mau lebih lengkapnya. Oke, segitu dulu video dari aku. Semoga kalian terhibur, semoga informasinya juga nyampe, dan aku izin mundur pamit. Terima kasih udah nonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.